Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Mokhari, dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan D4. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama itu penjelasan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang kedua, sasaran animal welfare. Yang ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare. 4. Penjelasan undang-undang yang mengatur tentang animal welfare. Yang kelima, penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang keenam, manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia dan masyarakat. Yang ketujuh, pilih salah satu tema kandang dan jelaskan apakah sudah termasuk animal welfare atau kesejahteraan hewan. Dan yang kedelapan adalah jelaskan alasan kamu masuk jurusan peternakan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi itu. Ya, saksikan terus. Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang memanfaatkan manusia. Yang kedua, sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat memengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dan yang ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare. Bebas dari rasa lapar dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dan kandungan nutrisi yang seimbang. Bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan. Apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. Bebas dari mengekspresikan perilaku alamiah, kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak, penataan ternak berdasarkan fisiologi, fisik, dan reproduksi ternak. Bebas dari rasa ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Yang keempat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Kelima, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasilan bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidup yang sesuai 5 freedom. Yang keenam, beberapa manfaat kesehatan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya yaitu 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalisir perlakuan kejam terhadap hewan. 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan tersebut menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga,
mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, ternak yang stres dan penderita atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak kualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu A. Daging tidak rusak, tidak memar atau luka. B. Daging yang susah, sehat atau halal, asuh daging yang lembut atau tidak lihat, warna cerah, segar dan lembab. 4. Meningkatkan harga jual hasil utama peternakan daging telur dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. 7. Kandang closed house atau CH sudah termasuk kesejahteraan hewan karena telah menyediakan suhu dan kelembaban ideal bagi ayam, sehingga meminimalisir stres bagi perubahan kondisi lingkungan. Kandang closed house dapat meminimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang lebih ideal, nyaman bagi ternak, dan juga dengan adanya kipas angin atau blower, keluarnya udara pada ujung kandang dapat mengurangi gas amonia, dan kandang closed house juga susah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerja dalam melakukan aktivitas dalam kandang. Alasan saya memilih jurusan peternakan karena menurut saya jurusan peternakan ini merupakan salah satu pendidikan yang memang sangat bagus prospek untuk ke depan, karena kita berbicara tentang bahan makan yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Sehingga saya memilih jurusan peternakan ini karena di sini juga merupakan passion saya dan salah satu hobi saya di bidang peternakan. Itu merupakan salah satu alasan utama saya memilih jurusan peternakan ini. Dan juga saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses di bidang peternakan, itu merupakan tujuan utama saya, sehingga memilih untuk berkuliah di jurusan peternakan ini. Saya ingin menjadi pengusaha sukses yang bisa membawa suatu perubahan baru lah bagi dunia peternakan Indonesia, sehingga nantinya saya bisa mengembangkan apa yang saya dapat nantinya di sini, saya terapkan di kehidupan nyata nanti untuk dunia kerja saya. Jadi seperti itu alasan saya. Terima kasih. Ya, itulah materi yang sempat saya jelaskan tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Lebih dan kurangnya di dalam video ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.